Kekuatan dari kejujuran, sebuah pelajaran tentang kepercayaan. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, ada seorang anak bernama Tim. Tim suka bermain dengan teman-temannya. Tapi kadang dia membuat kesalahan. Suatu hari, Tim tanpa sengaja merusak mobil mainan favorit temannya. Dia merasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Alih-alih menyembunyikan kebenaran, Tim memutuskan untuk jujur. Dia mendekati temannya dan berkata, "Maaf sekali, aku tanpa sengaja merusak mobil mainanmu. Aku tidak bermaksud begitu, dan aku sangat menyesal." Awalnya, teman Tim terkejut, tapi kemudian tersenyum dan berkata, "Terima kasih karena sudah berani jujur, Tim. Tidak apa-apa. Kecelakaan memang bisa terjadi. Aku menghargai kejujuranmu." Tim merasa lega karena temannya memaafkannya. Dia belajar bahwa menjadi jujur itu penting karena itu menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Dia menyadari bahwa mengatakan kebenaran, meskipun sulit, adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sejak saat itu, Tim berjanji untuk selalu jujur. Dia tahu bahwa ketika dia berkata jujur, orang akan lebih mempercayainya dan menghormatinya. Persahabatannya menjadi lebih kuat karena teman-temannya tahu bahwa mereka bisa mengandalkannya untuk selalu jujur. Tim juga menemukan bahwa bersikap jujur membantunya merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia tidak perlu menanggung beban kebohongan atau khawatir ketahuan. Kejujuran memberinya rasa kebebasan dan ketenangan di hatinya. Seiring Tim bertambah dewasa, dia terus berlatih jujur dalam semua aspek kehidupannya. Dia dikenal sebagai orang yang dapat diandalkan dan bisa dipercaya. Orang mencari nasihatnya dan menghargai pendapatnya karena mereka tahu bahwa dia akan selalu berkata jujur. Kisah Tim mengajarkan anak-anak bahwa kekuatan dari kejujuran itu penting untuk membangun hubungan yang kuat dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa bersikap jujur mungkin tidak selalu mudah, tetapi adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kisah Tim menjadi pelajaran tentang kepercayaan, mengingatkan anak-anak bahwa kejujuran adalah kekuatan luar biasa yang membawa kebahagiaan dan membangun persahabatan yang abadi. Sebuah gelombang kebaikan, menebar kebaikan di masyarakat. Dahulu kala, ada seorang gadis baik hati bernama Alice. Dia suka membuat orang bahagia dan percaya bahwa bahkan tindakan kebaikan kecil bisa membuat perbedaan besar. Suatu hari, Alice melihat Pak Jenkins kesulitan membawa tas belanjaan yang berat. Dia menawarkan bantuan dan mereka berjalan bersama, berbicara dan tersenyum. Pak Jenkins merasa berterima kasih dan tidak lagi merasa kesepian. Dia menyadari bahwa sedikit bantuan bisa berarti banyak. Karena kebaikan Alice, Pak Jenkins memutuskan untuk membantu Nyonya Thompson dengan memotong rumput halamannya. Nyonya Thompson sangat berterima kasih dan membuat kue untuk Nyonya Garcia sebagai ucapan terima kasih. Nyonya Garcia sangat terharu sehingga dia membagikan kue tersebut kepada anak-anak di desa. Anak-anak membuat gambar-gambar berwarna-warni dan kartu untuk pasien di rumah sakit. Para pasien tersenyum dan merasa dicintai. Tindakan kebaikan itu terus berlanjut di desa itu, orang-orang saling membantu dan menunjukkan kasih sayang. Desa itu menjadi komunitas yang hangat dan penuh kebaikan. Alice sangat kagum dengan dampak dari kebaikannya. Dia menyadari bahwa meskipun dia masih muda, dia bisa membuat perbedaan. Alice terus menyebarkan kebaikan dengan membantu teman-teman, berbagi mainan, dan memberikan senyuman hangat. Desa itu
menjadi terkenal karena kebaikannya. Orang dari tempat lain datang untuk melihat cinta dan perhatian itu. Kebaikan Alice telah membuat perbedaan besar dalam kehidupan semua orang. Dan begitulah, kisah Alice dan ombak kebaikan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjadi baik. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan tindakan kebaikan kecil bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Perjalanan rasa syukur, menemukan kebahagiaan dalam berkah setiap hari. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Indonesia, ada dua sahabat terbaik bernama Budi dan Rudi. Mereka mencintai desa mereka yang nyaman dengan sawah-sawah indah dan pohon kelapa yang bergoyang. Budi dan Rudi memiliki hati yang besar dan bersyukur atas segala hal baik dalam hidup mereka. Setiap pagi, Budi dan Rudi bangun dengan senyuman. Mereka bersyukur kepada alam semesta atas hari yang indah yang akan datang. Mereka menyukai suara burung yang bernyanyi dan hembusan angin lembut di pipi mereka. Suatu hari, Budi dan Rudi memutuskan untuk pergi dalam petualangan khusus. Mereka ingin menemukan dan menghargai semua hal baik di sekitar mereka. Mereka mulai dengan mengucapkan terima kasih kepada keluarga mereka atas cinta dan perhatian yang diberikan. Saat menjelajahi desa, Budi dan Rudi menemukan banyak berkah untuk disyukuri. Mereka menyukai bunga-bunga warna-warni di sepanjang jalan dan mengucapkan terima kasih kepada para petani atas sayuran yang mereka tanam. Budi dan Rudi juga bersyukur atas tetangga mereka yang baik hati. Mereka berbagi senyuman dan kata-kata baik, membuat semua orang merasa bahagia. Mereka belajar bahwa rasa syukur dapat menyebar kegembiraan dan membuat desa menjadi tempat yang lebih baik. Budi dan Rudi juga menikmati alam. Mereka duduk di pinggir sungai, mendengarkan suara air yang damai. Mereka berterima kasih kepada sungai atas keindahannya dan ketenangannya. Mereka belajar menikmati hal-hal sederhana dan merasa bahagia. Saat Budi dan Rudi melatih rasa syukur setiap hari, mereka merasa lebih bahagia dan puas. Mereka menyadari bahwa bahkan di saat sulit, masih ada hal-hal untuk disyukuri, seperti teman yang membantu dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Orang-orang di desa melihat perubahan yang terjadi pada Budi dan Rudi. Mereka terinspirasi dan mulai bersikap bersyukur juga. Desa menjadi tempat yang penuh kegembiraan di mana setiap orang menghargai dan peduli satu sama lain. Petualangan rasa syukur Budi dan Rudi mengajarkan mereka untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sehari-hari. Mereka tahu bahwa rasa syukur dapat membuat hidup mereka lebih baik dan juga membantu orang lain. Mereka menjadi contoh dari rasa syukur, menunjukkan kepada orang lain bagaimana menjadi bahagia dan menghargai semua hal indah dalam hidup. Dan begitulah cerita petualangan rasa syukur Budi dan Rudi menjadi kisah yang tercinta di desa mereka di Indonesia. Ini mengajarkan anak-anak untuk bersyukur atas momen-momen sederhana dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Melalui rasa syukur, mereka akan menemukan kebahagiaan sejati dan cinta yang mendalam terhadap keajaiban hidup yang luar biasa. Impianku sebagai dokter, menyembuhkan dengan kasih sayang dan perhatian. Dahulu kala, ada seorang anak bernama Ray yang memiliki impian besar. Dia bermimpi menjadi seorang dokter ketika dewasa nanti. Impian Ray adalah membantu orang merasa lebih baik dan membuat mereka tersenyum. Dia tahu bahwa menjadi seorang dokter berarti menyembuhkan dengan kasih sayang dan perhatian. Setiap hari, Ray bermain dokter-dokteran dengan boneka-bonekanya. Dia memeriksa mereka, membalut luka-luka mereka yang pura-pura, dan mendengarkan detak jantung mereka. Ray sangat senang merawat pasien boneka-bonekanya dan membayangkan dirinya melakukan hal yang sama untuk orang sungguhan suatu hari nanti.
Saat Ray tumbuh dewasa, dia belajar dengan giat dan mempelajari tentang tubuh manusia. Dia membaca buku-buku tentang berbagai penyakit dan bagaimana dokter dapat membantu mengobatinya. Ray terpesona dengan cara-cara obat dapat membuat orang merasa lebih baik. Suatu hari, Ray mengunjungi sebuah rumah sakit bersama orang tuanya. Dia melihat para dokter dan perawat bekerja tanpa henti untuk membantu para pasien. Kebaikan dan kasih sayang yang mereka tunjukkan menyentuh hatinya. Ray tahu bahwa ini adalah jalur yang ingin dia ikuti. Beberapa tahun kemudian, impian Ray menjadi kenyataan. Dia lulus dari sekolah kedokteran dan menjadi seorang dokter. Setiap hari, dia masuk ke rumah sakit dengan senyuman, siap membantu mereka yang membutuhkan. Dia menyapa pasiennya dengan kebaikan dan mendengarkan keluhan mereka dengan penuh perhatian. Impian Ray untuk menyembuhkan dengan kasih sayang dan perhatian menjadi kenyataan. Dia memberi kenyamanan bagi yang sedang sakit dan membuat mereka merasa aman. Pasien-pasiennya percaya padanya dan merasa bersyukur atas kehadirannya. Melihat senyum dan rasa terima kasih dari mereka membawa kebahagiaan bagi hatinya. Dan begitulah, Ray menjalani impiannya sebagai seorang dokter, menyembuhkan dengan kasih sayang dan perhatian. Dia membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain dengan membantu mereka merasa lebih baik, sesuai dengan impian selama ini. Perjalanan Ray mengajarkan anak-anak akan pentingnya mengikuti impian mereka dan menggunakan bakat mereka untuk membawa kebahagiaan dan kesembuhan kepada orang lain.